Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan-perbincangan hangat, dan pada pagi hari ini bertepatan dengan Hari Pustakawan Nasional pada 7 Juli 2022 ini, kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan pustakawan, perpustakaan, dan juga buku. Yaitu kita akan membahas tentang minat baca khususnya di era digital seperti sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu, teknologi ini cukup berkembang sangat pesat gitu ya. Dan cara orang sekarang ini dalam mengonsumsi bacaan ini sudah mulai berevolusi juga. Dan seperti yang kita tahu, ini minat baca di Indonesia, mungkin khususnya di Banten juga, disebut lumayan cukup rendah. Dan apakah di era digital seperti sekarang ini cukup mempengaruhi minat baca masyarakat? Apakah di era digital ini minat bacanya justru meningkat atau justru tidak berpengaruh sama sekali, masih rendah? Nah, untuk berbincang-bincang tentang hal ini, kita sudah bersama dengan Bapak Evi Saifuddin, SAG MSI, selaku PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV ini Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Kita juga terima kasih sudah diundang ke Sultan TV. Oke, dan pada pagi hari ini kita mau membahas soal menjawab tantangan minat baca di era digital. Tapi mungkin sebelum membahas itu lebih dalam, mungkin kita ingin melihat juga nih Pak soal uh, kondisinya di Provinsi Banten sebenarnya seperti apa gitu ya. Apakah minat baca di Provinsi Banten ini masih bisa dibilang cukup rendah gitu, apalagi dengan adanya sebenarnya kita punya perpustakaan daerah gitu. Ini apakah lumayan cukup menarik minat masyarakat untuk datang juga, seperti apa? Nah, baik, terima kasih. Eh, Kalau dibilang rendah minat baca sebenarnya dari pengukuran dari tahun 2018 itu Mm-mm. kita sudah masuk kategori sedang. Oh, Pengukuran oke. terakhir dilakukan Perpusnas itu pada tahun 2001, kita itu Banten itu Mm-mm. sudah masuk dalam kategori tinggi. Oh, oke. Itu nilainya di angka 61,78, artinya dia masuk kategori tinggi. Mm-mm. Yang tertinggi itu adalah daerah istimewa Yogyakarta, Oke. itu nilainya sampai 70. Mm-mm. Kita itu alhamdulillah masuk ke 10 besar. Oke. 10 besar dalam tingkat kegemaran membaca, Iya. itu masuk kategori tinggi 61,78 Oke. gitu. Biasanya orang terjebak pada pengukuran yang dilakukan oleh tahun 2016 itu kita di 6, ranking 60 kalau nggak salah dari 61 negara. Iya. Padahal kemudian waktu kemudian berkembang, Iya. dan pengukuran yang dilakukan oleh Perpusnas dengan berbagai indikator, misalnya durasi membaca Oke. setiap minggu Mm. gitu, kemudian eh, waktu kunjung ke perpustakaan, penggunaan internet, Iya. kemudian penggunaan eh, eh, media cetak untuk Iya. dijadikan sarana informasi gitu kan. Itu kita sudah sampai pada tingkat level di angka 61, Oke. artinya masuk kategori tinggi. Hmm. Jadi ini mungkin banyak yang kurang tahu juga, ternyata memang minat baca di Provinsi Banten lumayan cukup tinggi di antara wilayah-wilayah lain di Indonesia nih Pak ya. Cukup tinggi untuk di Indonesia, itu masuk kategori 10 besar. Sebelum masa pandemi itu kunjungan ke kantor kami, ke perpustakaan Provinsi Banten Iya. itu sudah mencapai angka 600. Oke. Kita buka hari ini setelah pandemi itu dibuka pada bulan April, Iya. itu rata-rata 250 sampai 300 pengunjung per hari. Itu belum ditambah dengan pengunjung yang misalnya ketika kita juga menggunakan platform digital ya. Iya. Kita membuka kanal YouTube misalnya, kemudian
media sosial atau buku elektronik. Banten itu kita punya Banten. Itu belum diakumulasikan. Iya, Gitu. benar. Jadi sebenarnya banyak inovasi-inovasinya sendiri gitu ya. Alhamdulillah, karena misalnya kita harus menjawab tantangan pandemi, Iya. karena perpustakaan ibaratnya ketika pandemi itu kalau perusahaan mau bangkrut kan, Iya. karena pengunjung tidak boleh datang Benar. dengan berbagai pembatasan, sementara perpustakaan itu adalah layanan publik yang interaksi dengan orang itu tinggi, Iya. tiba-tiba tutup, ya 0%. Kita akhirnya membuka platform digital, misalnya ngobrol di YouTube, Iya. bincang buku, bahkan kami kemudian secara rutin mengisi di salah satu stasiun radio di Serang. Iya. Itu tiap hari Jumat ngisi soal ngobrolin buku khusus Oke. gitu. Itu mungkin dampak positif dari pandemi ketika Iya. kami dipaksa untuk melakukan inovasi, walaupun dalam skala yang terbatas ya, Iya. karena sumber daya yang terbatas juga. Pustakawan tiba-tiba harus dipaksa harus ngedit video, kan bukan bidangnya sebenarnya, tetapi karena situasinya memaksa itu ya seadanya gitu, dengan kualitas video yang ada, karena otodidak, tanpa menggunakan kaum profesional untuk melakukan itu, ya begitulah. Oke, jadi ini lumayan cukup kabar gembira sebenarnya kalau melihat Provinsi Banten ternyata minat bacanya lumayan cukup tinggi. Tapi apakah sudah setinggi itu? Apakah ibaratnya sudah dengan jumlah masyarakat Banten yang lumayan cukup banyak gitu? Ini apakah ibaratnya perbandingan yang minat bacanya tinggi dengan yang masih rendah ini, apakah masih cukup tinggi yang lebih banyak minat bacanya dibanding yang kurang berminat untuk baca gitu? Minat baca itu terkait dengan penyediaan sarana, Oke. kemudian kesadaran. Nah ini yang agak dua hal yang sangat agak berat juga ketika itu dilakukan. Misalnya begini, kalau kita menggunakan platform digital atau buku-buku elektronik, bagaimana dengan yang maaf di beberapa wilayah gitu kan, jaringan internetnya terbatas misalnya, itu agak berat. Kemudian pernah satu waktu kami melakukan pusling di satu wilayah di batas wilayah Banten. Saya pernah tanya sama satu anak SD gitu kan, apakah kalian misalnya suka membaca buku? Dia bilang kan, apa yang kami baca, bukunya ada gitu kan. Ini soal akses aja, soal akses terhadap perpustakaan di beberapa daerah. Sementara lembaga-lembaga yang sudah harusnya menyediakan buku masih pada, misalnya perpustakaan sekolah, itu kan masih terbatas untuk menyediakan buku. Kemudian ada beberapa volunteer yang kemudian menjangkau itu, tapi itu kan tidak bisa menjangkau semua wilayah melalui misalnya forum taman baca atau komunitas-komunitas. Itu kami sangat terbantu dengan keberadaan mereka sebenarnya. Kami juga akhirnya sering bekerja sama dengan mereka. Misalnya kita punya program Silang Layan, komunitas atau sekolah atau apapun boleh meminjam kepada kami dalam buku dalam jumlah yang sangat besar, misalnya 100 atau 200 buku dengan durasi waktu yang agak panjang, supaya akses masyarakat terhadap buku itu bisa terjangkau lebih dekat gitu. Karena armada, misalnya kita punya armada pusling, itu kan hanya 5 mobil. Di kabupaten kota juga ada, dengan luas wilayah Banten seperti ini, agak berat juga untuk menjangkau, tapi paling tidak kami sudah mencoba menyediakan di beberapa titik untuk melakukan itu. Oke, nah kalau melihat tadi sempat disebut juga memang luas wilayah Provinsi Banten yang cukup besar, dan juga mungkin untuk beberapa wilayah aksesnya juga lumayan agak sulit untuk dijangkau. Ini masyarakat untuk mengakses buku apakah sudah mudah, atau memang sebenarnya untuk beberapa wilayah ini masih kurang nih, ibaratnya kayak taman bacanya. Tadi juga sempat disinggung ada beberapa sekolah yang ibaratnya perpustakaannya ini masih belum memadai untuk menyediakan buku-buku bacaan untuk anak-anak, atau seperti apa? Untuk di daerah yang
masuk kategori kota sebenarnya kita sudah di Banten itu sudah tersedia banyak Oke. perpustakaan umum. Misalnya di kabupaten kota itu pasti setiap kabupaten kota pasti ada perpustakaan umum. Iya. Pemerintah kemudian mencoba mengintervensi itu melalui eh, pengembangan perpustakaan desa. Iya. Perpustakaan desa, tapi sampai hari ini memang belum berkembang secara signifikan gitu perkembangannya. Ada banyak hal sih kan, ada banyak hal yang kemudian membuat, kalau perpustakaan itu kan ibaratnya benda mati, Iya. di mana eh, kita hanya menyediakan layanan buku kemudian dengan segala Iya. bentuknya. Yang menghidupkan perpustakaan itu adalah kegiatan yang dilakukan, Oke. promosi dan lain sebagainya. Nah ini buku sumber daya sebenarnya, buku sumber daya yang bisa membuat perpustakaan itu menarik Iya. dan membuat orang datang. Karena untuk misalnya untuk mahasiswa itu Iya. kebutuhan dia kan membaca itu eh, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia Tugas-tugasnya. lakukan atau memenuhi hasrat dia terhadap ilmu pengetahuan. Benar. Membandingkan mahasiswa dengan anak-anak di desa kan akan beda. Iya. Mereka butuh sedikit bukan pemaksaan ya, butuh sedikit hal-hal yang menarik yang membuat mereka datang gitu. Supaya kalau mereka kan bagaimana caranya untuk menyenangi buku, kalau yang dalam level tertentu itu adalah kebutuhan dirinya gitu kan. Iya. Tapi kalau anak-anak kan datang yang akan bermanfaat di kemudian hari gitu Iya. kan. Jadi memang butuh sesuatu yang ibaratnya bisa memancing anak-anak di Untuk daerah datang. untuk baca, untuk datang dulu lah. Dan ya, itu setidaknya. butuhin orang yang membuat itu bisa menjadi hidup gitu. Oh iya benar. Nah, kebanyakan memang ada beberapa misalnya tempat yang hanya menyediakan buku, Iya. kemudian ya tidak ada kegiatan yang menarik ya kemudian mati gitu. Benar-benar. Banyak mahasiswa yang KKN misalnya sering meminta ke kami soal penyediaan buku. Iya. Sebenarnya masalahnya bukan di sana juga. Masalahnya bagaimana kemudian membuat perpustakaan itu hidup dan menarik Iya. dan membuat orang gemar membaca gitu. Belum lagi kan persoalan di tingkat keluarga. Iya. Benar. Karena ini penting ketika misalnya seseorang, kita nggak bisa membuat anak-anak kita gemar membaca tanpa diberikan contoh yang cukup. Oh benar. Ada banyak hal. Terus misalnya di kita itu lebih ke tradisi lisan, Oh iya. bukan tradisi tulis gitu. Itu juga cukup membuat berat gitu kan, Menjadi halangan tersendiri. menjadi halangan tersendiri. Tapi saya pikir dengan perkembangan terakhir Iya. banyak orang yang kemudian menyadari bahwa persaingan akan semakin tinggi dan ya banyak orang kemudian yang ke perpustakaan. Oke. Tadi menarik kalau berbicara gimana caranya untuk menarik anak-anak setidaknya datang untuk tempat membaca gitu. Dan memang butuh kegiatan-kegiatan yang menarik khususnya mungkin untuk anak-anak atau mungkin juga masyarakat untuk bisa datang ke taman baca atau tempat baca di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau untuk melihat kondisi seperti sekarang sebenarnya kegiatan apa yang kira-kira ini bisa menarik mereka ini untuk taman baca, untuk mereka setidaknya tertarik untuk membaca dulu sebelum akhirnya nanti minat bacanya bisa meningkat. Ya, kalau anak-anak biasanya isi soal kesenangan mereka ya. Iya. Misalnya kita di satu tempat di kawan saya di Cibaliung itu dia misalnya melakukan kegiatan dongeng, kemudian Iya. lomba-lomba untuk anak-anak. Iya. Itu juga cukup menarik minat mereka untuk datang. Ada banyak tradisi yang hari ini semakin hilang, misalnya permainan-permainan coba kemudian dikembangkan sama mereka, mengenalkan kembali, dan itu cukup menarik sebenarnya bagi mereka, bagi beberapa orang. Jadi perpustakaan itu menjadi arena bermain baru gitu, sekaligus mengenalkan buku kepada mereka soal pengetahuan. Dan harus dipertimbangkan pula bahwa satu segmen kemudian
segmennya kalau kita menyediakan buku Aristoteles gitu Iya. bagi di kalangan anak-anak kan nggak mungkin dibaca kan. Udah. Makanya mungkin mereka kan komik, terus bacaan-bacaan yang sesuai dengan segmen mereka. Kalau misalnya kita kasih buku, menyediakan buku tentang industri, sementara masyarakatnya agraris mau apa? Oh benar. Kan gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, repotnya memang buku itu termasuk di Indonesia termasuk mahal ya. Iya. Termasuk mahal dan tidak semua orang bisa menjangkau itu. Benar. Dan ketika teman-teman di komunitas juga untuk penyediaan buku itu memang agak kesulitan untuk melakukan variasi-variasi layanan, variasi-variasi konten, variasi tema yang ada di dalam buku yang disediakan kepada masyarakat. Iya, iya. Gitu. Jadi itu memang menjadi salah satu yang menarik karena mungkin untuk beberapa orang agak sedikit terkejut gitu ya ketika melihat kok di perpustakaan ada komik gitu ya. Seperti kayak ini bukan konten yang seharusnya ada di perpustakaan, tapi itu salah satu upaya sebenarnya. Karena pada tahap tertentu perkembangan untuk menjadi stimulan bagi anak-anak atau remaja, Iya. ya harus disediakan bacaan-bacaan yang memang sesuai dengan tingkat kegemaran mereka. Iya, iya, iya. Kalau misalnya anak SMA, walaupun bukan tidak ada ya, Iya. membaca filsafat misalnya akan kerepotan kan, Benar-benar. karena untuk usia mereka lebih membutuhkan hal-hal yang bisa menunjang pelajaran mereka atau sifatnya kesenangan saja. Misalnya baca novel gitu kan. Iya. Novel itu kan fiksi ya, bukan tanpa pengetahuan sih sebenarnya mah. Tapi lebih ke hiburan gitu Hiburan, sifatnya. iya. Hiburan, walaupun ada beberapa novel yang memang menyediakan pelajaran pengetahuan baru misalnya. Iya, iya, iya. Novel yang basisnya etnografis itu kan mengenalkan banyak suku di kebudayaan masyarakat di mana. Iya, iya. Dan Gitu. nah itu yang mungkin didorong terus ya, khususnya oleh perpustakaan di Banten. Kami mencoba melakukan itu, mendorong minat baca masyarakat. Kita sediakan pusling, perpustakaan keliling yang bisa mobile gitu, menjangkau daerah-daerah di pelosok. Di kabupaten kota juga ada sebenarnya mah. Dan mereka juga melakukan itu. Tapi kan ya itu keterbatasan. Misalnya satu perpustakaan itu hanya 5 mobil. Berarti kan seprovinsi Banten itu 9 kali 5 45 mobil dengan sekian kecamatan, sekian desa. Ya tidak bisa menjangkau secara utuh, tapi paling tidak itu cukup membantu menyediakan buku. Oke. Dan mungkin salah satu upaya yang juga dilakukan adalah mendigitalisasi juga gitu ya. Karena mungkin masyarakat sekarang ini lebih tertarik untuk membaca buku melalui sesuatu yang sifatnya digital gitu. Apakah ini juga menjadi upaya juga yang dilakukan oleh perpustakaan di Banten gitu, seperti menyediakan bacaan-bacaan mungkin sifatnya udah bukan buku fisik lagi gitu, tapi menyediakan seperti komputer gitu atau mungkin juga tablet, tab gitu. Apakah ini menjadi upaya yang dilakukan juga? Tapi mungkin dijawab nanti aja nih Pak ya. Kita akan dibahas di segmen selanjutnya. Terlebih kita akan membahas soal pengaruh digital terhadap minat baca masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Banten seperti apa. Jadi pastikan Anda pemirsa Sulan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.